Hai Johnson, akhirnya datang juga Hai ya. Claudia, iya nih, tapi aku takut. Ya nggak apa-apa kan buat melayani Tuhan. Tapi kan aku nggak pernah bicara di depan umum. Hmm, ya nggak apa-apa sih, semangat aja. Coba kamu tarik nafas dulu. Sudah lebih baik kan? Sudah. Hai Claudia, hai Halo, Johnson. Hai Lose. Wah, kalian udah siap ya untuk melayani Tuhan hari ini? Ya Lose. Yuk kita sapa adik-adik kita yuk. Hai Hai adik-adik. teman-teman. Wah, Lose seneng nih kalian sudah mau pelayanan. Sekalipun ya mungkin awal-awal tuh rasanya males, takut, pergilah. Padahal nih ya Tuhan sendiri yang bilang loh, yang meminta kita untuk turut ambil bagian dalam pelayanan. Bener Lose, ada ayatnya juga di 1 Korintus 15 ayat 58. Isinya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, benar adik-adik, di dalam Tuhan jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Yuk sama-sama kita senangkan hati Tuhan dengan melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu ya, kita siapkan hati kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami Tuhan hari ini. Dan hari ini Tuhan kami akan beribadah dan kami akan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan supaya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sekarang waktunya kita puji Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, mari kita pujikan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kita harus ikut serta dalam pelayanan loh. Banyak loh bidang pelayanan yang bisa kita ikuti. Coba Koko sama Cece sebutin apa aja pelayanannya. Kita bisa melayani Tuhan dengan bakat yang kita punya, seperti bernyanyi, bermain musik, ikut paduan suara. Atau juga bisa memperhatikan orang yang berkurangan, itu juga melayani loh adik-adik. Benar adik-adik, kita bisa melayani Tuhan dengan semua talenta yang kita miliki. Mau kecil, mau besar, mau tinggi, mau pendek, kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Jadi kita harus menunjukkan cinta kita ke Tuhan dengan melayani Tuhan dan sesama kita. Wah, aku jadi ingat satu lagu nih, Big or Small, semua dicinta Tuhan. Yuk adik-adik kita di rumah, mari kita nyanyikan dan berdiri sambil Pakai gerakannya ya. pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, raksasa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Raksasa, aku bisa, raksasa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Raksasa, aku bisa, raksasa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Raksasa, aku bisa, raksasa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Clau Johnson, bulan ini kita ada theme song loh. Aku tahu loh theme songnya Yesus di dalam rumahku kan. Yaudah yuk kita nyanyikan dengan 4 bahasa, ada bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan India. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
ada pengumuman apa nih untuk teman-teman di rumah? Teman-teman bisa mentransfer persembahan di rekening gereja berikut ini. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman. Halo adik-adik India Pratama, jumpa lagi dengan Roselina. Kalian sudah beribadah, memuji nama Tuhan? Bagus, ayo saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu, tutup matamu, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Tuhan
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami masih boleh datang untuk memuji nama Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah untuk setiap kami yang akan menyampaikan firman-Mu maupun anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Tolong kami Tuhan, tolong hati kami, telinga kami, Engkau siapkan untuk kami boleh menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berserah padamu. Amin. Adik-adik, Lose punya sebuah gambar. Ya, kalau Lose mau kasih lihat kalian, kalian pasti bisa menebaknya. Gampang sekali, gambar apa ya? Nah, coba lihat ya. Nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar rumah sakit. Adik-adik, kalau di dalam rumah sakit itu ada apa aja ya kira-kira? Siapa yang pernah ke rumah sakit? Nah, iya ya. Pernah visit, mungkin ya, pernah sakit di rumah sakit, tinggal di rumah sakit beberapa hari ya. Nah, kalau di rumah sakit ada siapa adik-adik? Nah, ada dokter, ada suster, dan yang paling utama adalah ada orang yang sakit di dalam rumah sakit. Mereka itu adalah orang-orang yang butuh dianalisa lebih lagi, diselidiki lebih dalam lagi sakit-sakitnya. Karena apa? Kalau ada di rumah sakit, suster dan dokter selalu siaga, selalu siap untuk melihat, mengontrol, ngecek keadaan pasien ya. Nah, adik-adik, alangkah senangnya juga ya kalau pasien ini juga ada keluarga yang datang menjenguk, teman-teman yang datang bisa visit, mereka bisa mendoakan loh, bisa ngasih semangat supaya segera cepat sembuh. Nah, adik-adik, tapi bagaimana ya kalau seandainya ada orang yang sakit, teman nggak punya, keluarga nggak jauh, nggak bisa datang ya. Ada adik-adik seperti itu, dia tentunya sedih ya, sendirian, tidak ada yang mendoakan ya, tidak ada yang mengunjungi, ngajak ngomong-ngomong, kasih semangat. Wah, kasihan sekali ya. Nah, cerita hari ini juga ada adik-adik, seorang bapak yang sakit ya, dia sendirian. Nah, Tuhan Yesus akan hal ini ya. Tuhan Yesus melihat hal ini. Nah, pada suatu hari raya orang Yahudi, Tuhan Yesus datang ke Bait Allah. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berjalan menuju ke Bait Allah, melewati sebuah gerbang domba. Di samping gerbang domba itu ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Artinya apa? Rumah berkat. Nah, di samping-samping sekeliling rumah itu, berkat itu adik-adik, kolam itu ada serambi-serambi, ada kamar-kamar, bilik-bilik ya seperti itu ya. Itu di banyak orang-orang yang sakit tinggal di sana. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang timpang. Adik-adik tahu apa itu timpang? Timpang adalah tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau lumpuh, sama sekali nggak bisa berjalan. Mengapa mereka berkumpul di sana, adik-adik? Konon ceritanya nih, kalau malaikat Tuhan itu datang dan menggoncangkan air kolam itu, maka siapa yang lebih dulu masuk setelah air itu goncang, maka dia akan sembuh apapun sakitnya. Oleh sebab itu, banyak sekali orang-orang yang tinggal di sekitar kolam itu. Mereka mengharapkan berkat kesembuhan pada goncangan air itu. Semua orang yang sakit di sana matanya terus melihat ke air di kolam itu, adik-adik, karena mereka ingin lebih dulu. Ya, ada mungkin saudaranya yang membantu. Nah, waktu Yesus berjalan, Tuhan Yesus melihat ada seorang bapak, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus tahu bapak ini sudah lama sekali sakit, lumpuh, 38 tahun. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang kepada bapak ini. Tuhan Yesus menawarkan, "Bapak,
apakah kamu mau sembuh? Jawab apa adik-adik Bapak ini? Bapak ini jawab, Tuhan, tidak ada orang yang bisa membantu aku untuk masuk ke kolam itu waktu airnya goncang. Dan waktu aku ini menuju ke kolam itu, orang lain sudah lebih dulu masuk ke dalam air itu. Wah, kasihan sekali Bapak ini ya adik-adik ya. Dia ditawari Tuhan Yesus untuk sembuh, tapi jawabannya bukan iya, tapi dia menjawab yang lainnya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi Bapak ini. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa berkat kesembuhan itu bukan pada air kolam itu adik-adik, tetapi berkat kesembuhan itu hanya ada pada siapa? Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang penuh kasih ini, murah hati ini, dia berkata kepada Bapak ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, seketika itu juga adik-adik, Bapak ini sembuh. Dan Bapak ini langsung mengangkat tilamnya dan berjalan adik-adik. Waktu Bapak ini berjalan, ada suara orang Yahudi yang berseru, hari ini hari Sabat, kamu tidak boleh mengangkat tilammu. Dan Bapak ini waktu melihat, ternyata pemimpin agama Yahudi yang berseru seperti ini adik-adik. Ya, Bapak ini menjawab apa? Orang tadi yang menyuruh aku untuk bangun, mengangkat tikar dan berjalan. Ditanya sama pemimpin agama, siapa? Siapa yang telah menyuruh kamu untuk berjalan dan mengangkat tikarmu itu? Ditanya, mana ya yang tadi menyuruh aku gitu? Yang telah menyembuhkan aku ya? Mana ya? Gak ada adik-adik. Tuhan Yesus sudah tidak ada di lokasi itu. Ya, Tuhan Yesus sudah mendahului orang ini. Dan Bapak ini akhirnya tetap berjalan sambil mengangkat tikarnya. Dia masuk ke dalam bait Allah. Nah, waktu di dalam bait Allah, ternyata Tuhan Yesus melihat Bapak ini. Oh, itu orang yang sudah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berjalan menemui Bapak ini. Bapak, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih jelek. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah menyembuhkan kamu. Bertobatlah engkau. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik, Tuhan kita sungguh Tuhan yang sangat mengasihi ya. Dia sungguh baik. Padahal orang ini tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah mendengar Tuhan Yesus. Tapi dia mau untuk mendengarkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk bangun, angkat tikar dan berjalan. Bapak ini nurut. Adik-adik, apalagi kita ya, anak-anak Tuhan yang sering kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kita setiap hari hingga saat ini. Waktu kita sakit, apakah engkau berseru kepada Tuhan atau mencari berkat lain seperti orang-orang yang ada di sekitar kolam Bethesda, ataukah engkau mencari Tuhan saja untuk kesembuhan? Betul, kita harus tetap mencari Tuhan. Saat kita mau ke dokter, berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Dokter mana yang akan Tuhan tunjukkan untuk kita berobat, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada dokter itu. Obat-obatan yang diberikan pun semuanya untuk kesembuhan kita. Dan saat kita sudah berdoa, kita harus percaya kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, Allah kita, Yesus kita adalah Allah yang murah hati. Dia mau menolong kita. Dia mau menyembuhkan kita. Tinggal kita saja harus berserah, percaya kepada Tuhan. Kita mencari berkat kesembuhan itu hanya kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 14. Di sana dikatakan apa? Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Adik-adik, ayo kita juga bisa menjadi saksi Tuhan.
mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan saat mereka sakit. Atau saat diri kita sakit pun, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Ajar kami untuk tetap bergantung sepenuhnya kepadamu, mencari berkat kesembuhan hanya kepadamu, bukan pada hal-hal yang lainnya. Karena hanya Engkau saja Allah kami yang hidup, yang sanggup menolong kami, memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, tolong setiap anak-anak-Mu ini, mulai sejak kecil, mereka boleh bergantung hanya kepadamu saja. Mereka percaya kepadamu, mereka bisa menjadi saksi-Mu untuk mendoakan orang-orang lain, untuk mereka boleh disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkatimu. Bye-bye. God's story, the Pool of Bethesda. So part of God's story is about a trip Jesus took to a part of Jerusalem called Bethesda. And it begins like this. Jesus was returning to Jerusalem to celebrate a big Jewish holiday. Now, Jesus had done some really incredible things since the last time he was there. He turned water into wine, threw dishonest merchants out of God's temple, healed a young boy about to die, and taught lots of people about God. While Jesus was in Jerusalem, the next part of his mission was to visit the Pool of Bethesda. But this isn't the kind of pool you might be thinking of. There was no sunscreen, no swimsuits, and no big diving board for cannonballs. This was a place of sickness and pain. Blind, crippled, and paralyzed people came to the pool, waiting and hoping to be healed. See, there was a popular story that an angel with healing powers would come down and stir the water, and the first person to touch the water would be cured of whatever was hurting them. Some of the people had waited there for years, maybe even decades, hoping that one day they would be healed. Unfortunately, this story about the angel wasn't true. The pool didn't have special powers, and it wasn't going to heal anyone. But Jesus' power is real, and it can heal people. Jesus saw a man who had been sick for 38 years. He asked the man, "Would you like to get well?" That probably seemed a little weird since everyone around the pool was there to be healed. But the man answered anyway. "I can't, sir," the man replied. He had waited by the pool hoping to get healed, but because he couldn't walk, someone always made it to the pool before him. So he thought he could never be healed. But remember, the pool didn't have any power, so it wouldn't have healed him anyway. What the man didn't know was that he wouldn't have to wait for healing any longer. Jesus simply said, "Stand up, pick up your mat, and walk." And then the man did. Instantly, he was healed. Then Jesus left, disappearing into the crowd. Kids, have you ever waited for something for a really long time? Later, Jesus found the man in the temple and told him, "Now you are well, so stop sinning, or something even worse may happen to you." Jesus didn't just want to heal the man's body, he wanted to heal his heart, because he loved him. And the coolest part? Even though we mess up and disobey God, Jesus loves us and wants to heal our hearts too. And that's the story of Jesus at the Pool of Bethesda. So in case you missed it, here's the quick version. Jesus went to Jerusalem. Jesus went to the Pool of Bethesda. Sick people gathered around the pool to be healed. A man had been waiting 38 years. Jesus healed him. Jesus told the man to stop sinning because he loved him. Jesus loves us too.
And that's a part of God's story.